Benteng Marlborough adalah salah satu tempat bersejarah yang ada di Bengkulu. Benteng Marlborough ini terletak sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Benteng Marlborough ini dibangun pada tahun 1714. Marlborough ini diambil dari nama jenderal yang terkenal di Inggris, yaitu John Churchill Duke of Marlborough pada abad ke-17. Salah satu peninggalan dari sejarah Benteng Marlborough itu adalah salah satunya adalah persenjataan dari Inggris, yaitu adalah meriam. Nah, meriam ini dibuat oleh Inggris pada abad ke-18. Dan ini adalah ruang barak pegawai EIC. Saat ini ruangan ini dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan foto atau dokumen-dokumen tentang tokoh-tokoh masyarakat di Kota Bengkulu. Dan kami akan memasuki ruang jaga atau sel militer. Ruang jaga atau sel militer kini menjadi penyimpanan sejarah-sejarah yang ada di Benteng Marlborough. Di ruangan ini memajang replika mock-up kapal EIC dan pakaian pasukannya yang datang ke Bengkulu pada tahun 1685. Jam matahari yang digunakan sebagai petunjuk waktu umat Islam Bengkulu tempo dulu. Bongkahan emas, foto kegiatan penambangan emas di Lebong oleh Belanda pada tahun 1906 sampai 1942, serta aneka rempah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa datang ke Nusantara, seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis. Nah, teman-teman, sebelah kiri saya merupakan ruang yang dulunya dijadikan ruang jaga militer dan perwira. Namun sekarang telah dialihkan menjadi ruang pameran. Nah, teman-teman, di ruangan ini juga dijelaskan mengenai tahapan renovasi jembatan Benteng Marlborough. Seperti yang kalian lihat, di ruangan ini terdapat beberapa peninggalan senjata. Salah satunya adalah senjata meriam. Seperti yang kita lihat, di sini seperti ada pintu akses dan juga ada lubang baru panjang. Nah, ini digunakan seperti untuk penyimpanan persenjataan dan juga untuk penyimpanan rempah-rempah juga. Dan juga yang paling penting ini adalah digunakan seperti tempat masuknya akses meriam agar tubuh para tentara tidak terdeteksi oleh lawannya. Dan ini adalah sebagai pintu akses. Nah, sekarang sudah ditutup. Nah, terdahulu ini digunakan seperti pintu akses untuk keluar cepatnya untuk tentara apabila ruang ini sudah digerebek atau sudah diserang langsung. Di ruangan ini kita bisa melihat patung Bung Karno dan Cornelis Edward Mayer, serta diorama dialog Bung Karno yang sedang dalam pengasingan dengan residen Bengkulu Cornelis Edward Mayer di Fort Marlborough pada tahun 1940. Di ruang pamer ini menceritakan awal kedatangan Inggris yang diwakili oleh misi dagang Pryman Company pada tahun 1684, pembangunan Fort York di muara Sungai Surut pada tahun 1685 yang merupakan benteng pertama Inggris di tanah Bengkulu sebelum dipindahkan ke Fort Marlborough. Kita dapat menemukan transkrip surat Benjamin Blom, Komandan Infanteri Pryman Company yang mendeskripsikan kedatangan EIC ke Bengkulu disambut oleh Oromkei. Nah, di sini kita juga dapat melihat pecahan keramik, genteng, bata, dan koin EIC yang ditemukan di Fort York. Terdapat juga salinan traktat London yang disetujui oleh Inggris dan Belanda pada tanggal 17 Maret 1824 yang merupakan perjanjian antara Inggris dan Belanda. Di ruang pamer 1, kita dapat mengetahui cerita sejarah kolonialisme di tanah Bengkulu yang mulai dari bangsa Inggris, Belanda, hingga Jepang. Seperti kita lihat, ini adalah bentuk struktur lantai ruang barak asli
asli dari Benteng Marlborough tersebut. Nah, karena sekarang sudah dimodifikasi atau sudah direnovasi secara berkala oleh penduduk masyarakat di Bengkulu. Nah, tetapi masih disisakan untuk struktur asli dari bentuk Benteng Marlborough tersebut. Ini bentuk asli lantai dari Benteng Marlborough. Di ruangan ini kita dapat melihat koleksi patung Joseph Collett Gubernur AIC yang memimpin pembangunan Fort Marlborough. Maket Fort Marlborough yang tampak seperti kura-kura. Nah teman-teman, ini adalah miniatur dari Benteng Marlborough. Benteng Marlborough merupakan bangunan yang memiliki bentuk seperti kura-kura. Benteng Marlborough ini memiliki luas 44.000 meter persegi. Setiap sudut bangunannya terdapat bastion atau pos jaga yang di setiap pos tersebut terdapat meriam. Lalu di luar bangunan benteng terdapat parit yang dibangun yang berfungsi untuk menahan serangan dari musuh, yaitu berupa proyektil atau peluru meriam. Nah, baik teman-teman, secara garis besar kita ketahui bahwa Benteng Marlborough ini berbentuk seperti kura-kura dan memiliki bagian-bagian dari bastion, yaitu ada bastion barat, bastion timur, selatan, dan utara. Dan seperti yang di belakang ini ada bagian seperti ruang kontrol dan juga visual audio, dan terdahulunya digunakan sebagai tempat administrasi perdagangan. Bagian depan benteng ini terdapat 3 makam milik Kapten Robert Hamilton yang tewas dibunuh rakyat Bengkulu pada tanggal 15 Desember 1793. Makam milik Presiden Thomas Park dan sekretarisnya Charles Murray yang tewas akibat perlawanan rakyat Bengkulu di Mount Felix. Nah, itulah teman-teman aktivitas kami hari ini, yaitu berkunjung ke tempat bersejarah di Benteng Marlborough. Nah ternyata Benteng Marlborough ini sangat banyak menyimpan sekali sejarah ya teman-teman. Marilah kita menjaga dan mempertahankan